Selamat malam, perkenalkan nama saya Maulana Wahyu Ibrahim dengan NIM A11 2022 14086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pertama paper kami berjudul Implementasi Pengolahan Citra Digital dalam Mendeteksi Penyakit Tanaman Jagung pada Citra Daun. Yaitu pertama, identifikasi permasalahan. Jagung merupakan komoditas pertanian penting yang sangat rentan terhadap serangan penyakit daun seperti blight atau hawar daun, common rust atau karat daun, dan grey leaf spot yaitu bintik daun abu-abu. Penyakit-penyakit tersebut dapat secara signifikan menurunkan kualitas dan produktivitas hasil panen jagung. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem deteksi dini yang akurat dan efisien untuk menanggulanginya. Teknologi cerdas dan machine learning telah membawa kemajuan besar di bidang pertanian. Salah satunya untuk mendeteksi penyakit daun jagung yang sangat mempengaruhi hasil panen. Penyakit daun dapat menurunkan kualitas dan produktivitas jagung secara signifikan, sehingga deteksi dini sangat penting. Teknologi Convolutional Neural Network atau CNN efektif untuk klasifikasi citra daun. Namun, biasanya membutuhkan perangkat komputasi tinggi dan akses internet yang sangat cepat. Internet tidak terlalu tersedia di pedesaan. Terdapat kebutuhan untuk sebuah sistem deteksi yang dapat beroperasi secara mandiri atau offline, hemat biaya, dan dapat diimplementasikan pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas di lokasi dengan infrastruktur umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi edge device deteksi penyakit daun jagung berbasis CNN yang dapat dijalankan di perangkat mobile atau Raspberry Pi. Sistem ini dirancang agar dapat berfungsi secara mandiri, hemat biaya, dan tidak bergantung pada koneksi internet, sehingga bisa digunakan di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Implementasi model. Proses implementasi model untuk mendeteksi penyakit daun jagung dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pertama, arsitektur model. Penelitian ini menggunakan arsitektur konvensional neural network atau CNN yang dibangun dari awal. Lalu pra-pemrosesan data atau pra-processing data. Sebelum data digunakan untuk melatih model, dilakukan serangkaian proses persiapan, yaitu pengumpulan dataset. Dataset citra daun jagung diperoleh dari situs Kaggle dari terdiri 4 kelas, yaitu blight atau hawar daun, lalu common rust atau karat daun, grey leaf spot atau bintik daun, dan yang terakhir healthy atau sehat. Ukuran dan normalisasi seluruh citra diubah ukurannya menjadi seragam, yaitu 256 dikali 256 pixel. Nilai pixel kemudian dinormalisasikan ke dalam rentang 0 hingga 1 dengan membaginya dengan 255 untuk mempercepat proses konvergensi saat pelatihan. Augmentasi data. Untuk memperkaya variasi data dan mengurangi risiko overfitting, dilakukan augmentasi data yang mencakup rotasi, pembalikan horizontal dan vertikal, pembesaran, serta pergeseran posisi gambar. Pembagian data. Dataset dibagi menjadi 3 bagian: data pelatihan, data validasi, dan data pengujian. Pelatihan model. Optimizer yang digunakan adalah optimizer Adam, yang dipilih karena kemampuannya dalam mengelola learning rate secara adaptif sehingga dapat mempercepat konvergensi model.
Selama pelatihan, kinerja model dipantau menggunakan data validasi untuk memastikan model dapat melakukan generalisasi dengan baik dan untuk menghindari overfitting. Evaluasi eksperimen. Evaluasi dilakukan untuk mengukur performa model yang telah dilatih menggunakan data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh model. Metrik evaluasi. Kinerja model diukur menggunakan metrik standar klasifikasi yaitu akurasi, precision, recall, advanced score, dan conversion metric. Performa. Keseluruhan model mencapai tingkat akurasi sebesar 92% secara rata-rata terbobot. Model memperoleh 93%, recall 92%, dan advanced score 92%. Lalu kemudian strategi hilirisasi. Solusi yang kami tawarkan adalah aplikasi deteksi penyakit daun jagung berbasis data digital yang dapat digunakan langsung oleh petani, penyuluh pertanian, koperasi, dan perusahaan agritech. Sistem ini menggunakan atau memungkinkan deteksi cepat dan akurat tanpa ketergantungan pada cloud atau koneksi internet. Penentuan segmen pasar, petani dan kelompok petani. Segmen utama kami adalah petani jagung di wilayah pedesaan, terutama yang belum memiliki akses teknologi canggih dan membutuhkan solusi deteksi penyakit yang mudah dan murah. Penyuluh dan koperasi pertanian. Penyuluh pertanian dan koperasi menjadi target berikutnya karena mereka berperan sebagai pendamping dan penggerak adopsi teknologi di tingkat lapangan. Perusahaan agritech dan pemerintah daerah. Segmen lain adalah perusahaan agritech yang ingin mengintegrasikan solusi ini ke dalam program digitalisasi pertanian dan ketahanan pangan. Sistem ini diusulkan untuk dapat dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone. Proses pre-processing gambar seperti mengubah ukuran dan normalisasi dilakukan langsung di perangkat mobile. Pendekatan ini memungkinkan proses deteksi penyakit dilakukan secara cepat dan akurat di lokasi tanpa bergantung pada koneksi internet. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem deteksi penyakit tanaman yang mandiri dan adaptif, yang pada akhirnya sangat bermanfaat bagi implementasi pertanian digital di masa depan, khususnya di jagung. Berikut contoh websitenya. Kita unggah gambar di galeri, kita choose file, ini di laptop, kita pilih data, healthy, health, kita open, dan kita klasifikasikan gambar ini. Hasil klasifikasinya menunjukkan sehat, healthy, tingkat keyakinan 99,98%. Daun jagung terlihat sehat, pertanian perawatan yang baik. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan codingan model CNN dan penjelasannya. Yang pertama, pip install TensorFlow, MATLAB, Sequent, sklearn digunakan untuk instalasi library. Lalu kemudian import build, import numpy as np, import pandas spd, import matplotlib.pylon as plt, import seaborn as sns, import tensorflow stf. Ini digunakan untuk mengolah gambar, mengolah data, dan visualisasi. Dan ini digunakan import warning filter warning digunakan untuk mengabaikan peringatan yang tidak penting. Lalu load dataset.
train ds sama dengan tf ini tf.keras.utils.image dataset from directory data_dir validation split subset training seed sama dengan seed image size image width image height batch size sama dengan batch size itu digunakan data untuk melatih model. Sementara file underscore ds sama dengan tf.keras.utils.image dataset from directory data_dir validation split 0.2 subset validation seed 123 image size 256 batch size digunakan untuk validasi data untuk mengevaluasi performa selama pelatihan. Lalu ini file batch sama dengan tf.data experimental cardinality file underscore ds text underscore ds file underscore ds digunakan untuk memisahkan data, file untuk menguji saat training, tes untuk mengevaluasi performa setelah training selesai. Lalu selanjutnya class names sama dengan train underscore ds dot class names print class underscore name digunakan untuk menyimpan daftar label kelas daun seperti black, common rust, gray left spot, dan juga healthy. Lalu selanjutnya train underscore ds sama dengan train underscore ds case dot shuffle 1000 dot prefect buffer underscore size sama dengan autotune digunakan untuk mempercepat proses training, menyimpan data dalam memori atau cache, mengacak data atau shuffle, dan menyiapkan batch jika lebih cepat atau prefetch. Lalu selanjutnya visual data. pld.figure sama dengan figure size 10,10 for image label in train underscore ds.text 1 for i in range 9 ax sama dengan pld subplot 3,3 i plus 1 plt.im show image i .nampi.astype uint 8 digunakan untuk menampilkan gambar contoh dan labelnya dalam file atau data normalisasi. Selanjutnya resize underscore n underscore rescale sama dengan tf.keras.segmental tf.keras.layer.resizing 256,256 diubah ukurannya ke 256 kali 256 pixel. Lalu tf.keras layer rescaling 1/255 disesuaikan nilai pixelnya ke skala 0 sampai 1. Lalu di sini untuk perhitungan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan juga confusion metric. Ini untuk menghasilkan nilai dari akurasi, terus precision, lalu recall, dan terakhir F1 score. Nilai dikembalikan akurasi, precision, recall, F1, dan confusion metric. Selanjutnya devplot confusion metric em class names model names.
dan juga def plot underscore loss underscore akurasi history, model name. Ini digunakan untuk seberapa baik model dalam membedakan setiap kelas. Lalu performa training, loss, dan akurasi dari awal hingga ke epoch. Lalu selanjutnya def predict model, img. img underscore array sama dengan tf.keras.preprocessing.image to array img. img underscore array sama dengan tf.expand underscore dims img underscore array, 0. Prediction sama dengan model.predict. Ini memberikan prediksi label dan kepercayaan atau kondisi terhadap suatu gambar daun. Def prediction underscore plot dan model testset class name. Ini digunakan untuk menampilkan beberapa gambar dan juga label asli, label prediksi, dan presentasi kepercayaan model. Kita selanjutnya model sama dengan sequential. Ini digunakan untuk modelnya. Yang pertama, 6 lapisan conv2d, max polling untuk memperkecil dimensi, drop out mengurangi overfitting, dan layer terakhir dengan 4 output karena 4 kelas daun. Lalu model.compile optimizer yang digunakan adalah Adam. Loss-nya digunakan per categorical cross entropy, metrik akurasi. Lalu selanjutnya training model. History sama dengan model.fit train underscore ds, validation underscore data sama dengan val underscore ds, epoch sama dengan epoch. Melatih model menggunakan data selama 15 kali percobaan pengurangan atau epoch. Lalu selanjutnya plot underscore loss underscore akurasi history basic CNN model, menampilkan grafik akurasi dan loss selama training dan evaluasi hasilnya seperti di gambar ini. Lalu tunggu tambahan evaluasi tambahan dengan image.generator. Lalu selanjutnya print classification report, print classification underscore report test underscore generator dot class y underscore bread underscore classes, target underscore name sama dengan test underscore generator dot class decase dot case. Lalu print confusion metric, underscore metric sama dengan confusion underscore metric, test underscore generator dot classes, y underscore bread underscore classes, print conf underscore metric. Ini digunakan untuk menampilkan skor hasil skor prediksi seperti ini. Black 0,89 dengan precision 0,89, recall 0,9, F1 score 0,92, support 1146. Lalu common rush dengan precision 0,99, 0,96, 0,97. Lalu gray left spot dengan precision 0,88, recall 0,81, F1 score 0,84. Lalu healthy yaitu 111. Dan juga confusion metric hasilnya seperti ini.
Lalu yang terakhir yaitu adalah ini akurasi, precision, recall, F1, CM, sama dengan evaluate, model, test underscore ds, data underscore type sama dengan test. Ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus selanjutnya adalah codingan app.py-nya. Yang pertama, from flash, import flash. Flash ini digunakan untuk membuat web server sederhana. From fill, import image, unidentified image error digunakan untuk membaca dan mengolah gambar. Import TensorFlow STF untuk memuat dan menjalankan model AI. Lalu import NumPy SNumPy NP untuk operasi angka dan array. OS untuk cek file di komputer. From lib.parse import quotes underscore pools, unquotes underscore pools untuk mengubah teks agar bisa dikirim lewat URL, misal mengganti persen. Lalu model pad sama dengan model underscore jagung.h5. Model sama dengan non. Digunakan membuat aplikasi web. Mendefinisikan nama file yang akan digunakan yaitu model underscore jagung.h5. Awalnya model belum dimuat yaitu non. Ini. Coba try if os.pad exists model pad, model sama dengan tf.keras.model.underscore model patch. Mengecek apakah file model underscore jagung h.5 ada. Jika ada, dimuat di TensorFlow. Kalau tidak ada, akan terjadi kesalahan error, tampilan pesan error. Lalu class names ini digunakan untuk mendeklarasikan foto apakah itu bercak daun, grey leaf, hawar daun atau northern leaf break, karat daun, ras, atau sehat. Dev process underscore image digunakan untuk ubah ukuran. Yang pertama, target underscore size 256,256, ubah ukuran gambar ke 256 kali 256. Lalu pastikan gambar berformat RGB. Lalu normalisasi nilai pixel antara 0 dan 1. Lalu ubah menjadi format yang bisa diproses oleh model. Lalu selanjutnya dev index print, permintaan diterima untuk halaman utama index.html, yang artinya saat pengguna mengunjungi halaman awal tampilan file HTML yaitu index.html. Lalu selanjutnya dev predict print menerima permintaan prediksi. Print isi dari request.file. Saat pengguna mengirimkan gambar lewat form, fungsi ini akan dijalankan. Periksa apakah model sudah dimuat dan sudah dikirim. Ubah gambar menjadi format yang sesuai. Jalankan prediksi dengan model. Ambil hasil prediksi kelas dan presentasi keyakinan. Arahkan ke hasil atau result setelah membawa hasilnya. Lalu selanjutnya
Dev Result Page ini digunakan untuk menampilkan halaman hasil, yang artinya tampilan halaman hasil result.html berdasarkan data yang dibawa dari prediksi tadi, nama kelas, dan persentase keyakinannya. Dan selanjutnya ini adalah if underscore name sama dengan underscore main print memulai server flash app.run debug sama dengan true model.save. Ini digunakan untuk menjalankan web servernya. Lalu ini adalah file index.html yang berisi tentang awalan atau gambaran UI awal seperti ini. Oke, aksesnya seperti ini, berisi seperti ini gambarnya, ketikanya seperti ini. Dan untuk resultnya, file resultnya seperti ini, dan UI-nya jadinya seperti yang tadi sebelumnya, seperti contoh. Kita kasih. Nah, seperti ini untuk file result.html yang berisi seperti ini codingannya. Jadi kesimpulan pada penelitian ini adalah penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah sistem cerdas untuk mendeteksi penyakit pada daun jagung seperti hawar daun atau blight, karat daun atau common rust, dan bintik daun abu-abu atau gray leaf spot. Latar belakang utama dari penelitian ini adalah adanya masalah serius di sektor pertanian, khususnya di bidang jagung, di mana penyakit-penyakit ini dapat secara signifikan menurunkan kualitas dan jumlah hasil panen jagung. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi sangat krusial untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu solusi yang kami tawarkan adalah membuat aplikasi sistem deteksi yang praktis dan modern, menggunakan teknik kecerdasan buatan yaitu yang disebut Convolutional Neural Network atau CNN. Model CNN ini dilatih secara khusus untuk mengenali pola-pola penyakit pada gambar daun jagung. Keunggulan utama dari sistem ini yang dikembangkan adalah kemampuannya untuk beroperasi secara mandiri atau offline pada perangkat seluler seperti smartphone atau perangkat komputasi kecil seperti Raspberry Pi. Hal ini menjawab tantangan besar di area perdesaan yang seringkali memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat komputasi yang sangat canggih. Dengan demikian, sistem ini dirancang agar hemat biaya, efisien, dan tidak bergantung pada koneksi internet. Untuk membangun model ini, tim peneliti mengumpulkan ribuan gambar daun jagung dari situs Kaggle yang terdiri dari gambar daun sehat dan yang terjangkit 3 jenis penyakit. Sebelum gambar-gambar tersebut digunakan untuk melatih model, dilakukan beberapa langkah persiapan penting, yaitu pra-pemrosesan data, augmentasi. Setelah itu menggunakan optimizer Adam untuk mempercepat prosesnya. Lalu selanjutnya tingkat akurasi keseluruhan sebesar 92%. Ini berarti model memiliki kemampuan yang tinggi untuk membedakan antara daun yang sehat dan yang sakit dengan benar. Strategi penerapan atau hilirisasi dari teknologi ini adalah menargetkan berbagai segmen pengguna di sektor pertanian. Target utama adalah petani dan kelompok tani yang bisa mendapatkan alat deteksi penyakit yang murah dan mudah digunakan langsung di lapangan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Selamat malam.